Ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang jika jika saham itu membayar dividen ya sejumlah div N pada waktu N dan harga dividen ini di apa ya di sudah ada pada saat harga SN ini, maka logaritmik return-nya itu yang digunakan bentuknya juga berubah. Jadi sekarang bentuknya seperti ini, lihat ini, pembilangnya sudah ada penjumlahan dengan besarnya dividen di waktu N. Ya, jadi kamu gunakan formula ini jika logaritmik return-nya itu terkait dengan saham yang memberikan dividen div N. Oke, terus sekarang apa ini? Logaritmik return satu langkah yang secara berturut-turut ini dapat dikombinasikan dalam bentuk in additive manner, dalam bentuk penjumlahan untuk memperoleh return sepanjang periode waktu yang terkait gitu ya. Oke. Jadi ini ada, coba kalian untuk menggunakan dengan menggunakan contoh 3.2, silahkan Anda hitung variabel random K kecil 1 atau logaritmik return K2, kemudian logaritmik return K dari 0 dan 2, kamu bandingkan nilainya ya. Ini dengan ini gimana ya? Oke, sekarang proposisi 3.2. Jika tidak ada dividen yang dibayarkan, maka berlakulah persamaan ini. Nih, kalau tidak ada dividen, ya. Jadi logaritmik return K N, M itu sama saja dengan penjumlahan logaritmik return pada N plus 1 dengan logaritmik return N plus 2 hingga logaritmik return pada saat M. Ya, oke. Nah, buktinya ini tidak sulit, sama saja nih. Ini jadi Anda tinggal membandingkan ada dua persamaan di sini, SM yang satu ini dengan SM yang kedua. Yang ini dari definisi logaritmik return. Nah, kemudian kamu menggunakan definisi logaritmik return, tapi implementasikan secara berulang kali ya, repeatedly ya. Oke, ini nanti kamu dapat bentuk yang seperti ini. Ya, bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini yang eksponensial ini dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana, bentuknya seperti ini. Nah, tinggal kalian bandingkan di sini. Ternyata ya, ini bahwa logaritmik, lihat dari pangkatnya, dari eksponensial ini, logaritmik dari return dari N, M itu sama dengan penjumlahan ini. Nah, itu yang ada di ruas kanan ini. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang dengan expected return. Misalkan probability distribusi dari suatu return K di waktu periode tertentu itu diketahui ya. Maka kita baru bisa menghitung yang namanya ekspektasi dari return. Ya, jadi expected return. Jadi kalau kita baru bisa menghitung expected return jika probabilitas distribusi return diketahui pada suatu periode waktu. Jadi contohnya, contoh sederhana sebagai berikut di contoh 3.5. Kita mau mengestimasi probability, kita mengestimasi probability dari kondisi resesi, stagnation, artinya itu stagnan. Jadi bukan resesi, bukan booming, dan booming itu probabilitasnya masing-masing 1/4, setengah, dan 1/4. Begitu. Ya, jadi ini probability keadaan resesi, stagnan, atau booming itu mengikuti probabilitas ini. Jika return tahunan yang diprediksi dari beberapa stok di skenario ini masing-masing itu minus 6%, 4%, dan 30%. Jadi maksudnya begini, prediksi return tahunan di
beberapa stok jika probabilitas yang terjadi itu adalah resesi, bukan probabilitas, maksudnya resesi yang terjadi yaitu seperempat, itu besarnya minus 6%. Nah, 4% ini adalah return tahunan yang diprediksi jika stagnan. Dan 30% ini adalah return tahunan yang diprediksi jika kondisi itu booming. Ya, saham lagi booming itu 30%. Nah, kita bisa menghitung yang namanya expected annual return itu dengan menggunakan formula seperti ini. Penjumlahan dari perkalian masing-masing return dengan probabilitas kemungkinan terjadinya masing-masing kondisi tersebut. Gitu, ya. Jadi ini kamu bayangkan ada 3 kemungkinan keadaan di masa depan dan kamu sudah punya prediksi untuk masing-masing keadaan di masa depan, itu keuntungan returnnya berapa. Jadi dengan memperhatikan ketiga kemungkinan tersebut, Anda bisa menghitung ekspektasi return tahunan itu berapa, ya. Oke. Ini waktu yang resesi minus, stagnan. Tapi kalau booming, wow, 30. Nah, dengan memperhitungkan kemungkinan ini, tadi kan ada probabilitasnya, expected return kamu, oke, jadi 8%. Begitu, ya. Oke, ini ada latihan, ya. Silahkan coba sendiri. Oke, sekarang kita ini. Nah, ini ada latihan, ya. Silahkan dicoba di sini, ya. Di sini ada penjelasan yang mengatakan latihan terakhir menunjukkan hubungan yang sudah ada di proposisi 3.1 ternyata tidak berlaku di expected return. Nah, agar berlaku apa yang dibahas di proposisi 3.1, harus ada asumsi tambahan. We need a additional assumption. Jadi, asumsinya seperti ini. Jika one step return ya, ini bukan log, KN plus 1 hingga KM itu saling bebas atau independen, maka berlaku hal berikut ini. Jadi 1 ditambah ekspektasi KN, M itu sama dengan hasil kali dari ini semua. 1 ditambah ekspektasi KN plus 1, terus dikali, terus sampai M. Jadi Anda lihat, yang bagian ini adalah 1 lebih atau 1 periode lebih selanjutnya dari N, terus sampai terakhir ini yang dipakai, yang ditulis M itu ada di sini, ya. Oke. Nah, hasil ini tidak lain adalah konsekuensi dari proposisi 3.1 dan kita tahu bahwa ekspektasi dari perkalian random variabel yang bebas itu adalah sama dengan hasil kali dari ekspektasinya. Catatan, jika KI adalah independen, begitu pula dengan random variabel 1 plus KI untuk I berjalan dari N plus 1 sampai M. Jadi ini mereka semua adalah variabel-variabel yang saling bebas sehingga hasil kalinya adalah merupakan hasil kali dari ekspektasinya. Ya, coba dilihat lagi deh ini maksudnya apa nih, ya, kalimat ini. Oke, berikutnya ini ada latihan lagi, kemudian nah, kalau ini kasus yang logarithmic return. Catatan 3.4 mengatakan untuk kasus logarithmic return, sifat additivity itu akan berlaku di expected return. Bahkan jika return satu langkahnya itu tidak independen. Nah, lihat ini. Jadi kamu lihat sekarang bentuk ini, ya. Ini expected return tapi dari logarithmic return nih, ya. Jadi expected logarithmic return. Oke, begitu sepertinya lebih singkat ya. Expected logarithmic return. Ini kamu lihat, ini kan dari N sampai M ya. Lihat ini penjumlahan nih. Kalau dia logarithmic, nah dia sifat aditif, boleh nih tambah. Ya, begini. Jadi beda sama yang tadi.
Yang tadi itu, lihat ini. Ini perkalian nih, jadi bentuk seperti ini. Ini harus ditambah 1 ditambah expected return dari dari KN hingga M, itu begini. Nah, begitu dia logarithmic returns, nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini kenapa? Karena ekspektasi dari penjumlahan random variable itu adalah jumlah dari ekspektasi-ekspektasi random variable-nya. Oke? Nah, kemudian ini memang masalahnya itu kesulitan kita itu berapa sih kita mengestimasi probabilitas dan returns di setiap skenario. Jadi untuk menghitung expected return itu memang tidak mudah. Nah, yang kita bisa hitung memang adalah rata-rata return di periode yang sudah lalu. Jadi hasil-hasil biasanya tuh kita tuh menggunakan yang sudah lalu untuk menghitung expected return di masa depan. Jadi sebagai contoh, jika harga-harga saham itu di 10 hari terakhir itu sebagai berikut, maka rata-rata harga dari 9 daily returns itu sekitar segini. Tapi kalau dihitung hanya 4 daily return yang terakhir itu segini. Gitu. Nah, ini kita menggunakan logarithmic return karena bisa kita jumlahkan. Jadi dari dua hasil ini menunjukkan bahwa ini kan sangat berbeda keduanya ini. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil itu bergantung kepada pemilihan data. Menggunakan harga-harga historis, data historis untuk prediksi itu merupakan masalah kompleks dan itu masuk ke masalah ekonometrics dan itu tidak kita bahas di sini. Oke, cukup sekian. Ini kalau kamu sudah masuk ke bab 3.2 untuk minggu depan. Terima kasih.